sekarang kita mau bikin tekwan gendum. Kalau kata orang Sumatera, tekwan gendum dalam artian tekwannya tuh tanpa ikan. Jadi di sini berhubung nggak punya ikan, kita pakainya ikan teri aja. Berarti pengganti ikan ini. Pengganti ikan yang murah meriah ya. Teri ini. Ikan teri, sebelumnya ikan teri cuci bersih, setelah itu direbus dulu, terus didiamkan. Setelah empuk, baru kita blender. Ini tadi udah cuci ya, jadi ini kaldunya kita pakai. Setelah itu kita tambahkan bawang putih biar nggak amis ya, biar gurih nanti di tekwannya. Ini saya pakai takaran terigunya 1 kilo. Untuk bawang putihnya ini kurang lebih 1 bonggol ya, 1 bonggol bawang putih. Kita pakai bawang merah ya. Ini buat kalau buat bikin tekwannya, buat pentol tekwannya enggak. Oh, pentol tekwannya enggak. Ya, tapi kalau nanti kalau buat kuahnya nanti pakai. Oh, pakai ya. Itu nanti lain lagi. Ini berarti kuahnya buat adonan kali ya. Ya, ini bawa kita mau bikin biang adonannya. Sekarang kita rebus dulu air untuk bikin adonan. Ya. Ini isinya ini penyedap rasa, sedikit gula dan garam. Ditambahkan air. 3 ya berarti. Penyedap rasa, gula dan garam. Gula, garam. Gula sama garam. Oke. Masak dulu sampai mendidih. Ya, ini dimasak sampai mendidih. Sampai larut kali ya. Sampai mendidih, memang harus mendidih. Harus mendidih. Selain larut memang harus mendidih. Oh gitu. Ya. Ini terigunya berapa? Ini terigu 1 kilo. Terus tadi bawang putih sama ikan teri yang udah kita blender kita masukkan. Ini kalau buat jualan itu gimana ya? Ini enaknya ya? Atau kita bikin dulu atau pada saat nyajiinnya itu langsung dipanasin atau Konsepnya sama aja kayak bakso bisa. Oh, saya pakai bakso. Iya. Yang penting prosesnya udah matang ya. Iya. Jadi nanti kalau lagi pengen layan ngeracik, tinggal ngeracik aja ya gitu. Udah pasti enak dong. Ini enak dong, kan ada rasa ikan terinya. Kita lagi nunggu air mendidih. Nanti kalau udah mendidih, kita cemplungin ke sini, kita aduk sampai terigunya rata. Baru kita adon pakai tepung sagu. Jadi ini harus mendidih ya guys. Jadi kalau nggak mendidih, ini nanti nggak jadi. Makanya harus gelubuk-gelubuk atau gelembung-gelembung atau pokoknya mendidih banget. Nih, Ya. ini mendidih ya. Nih. Ya, ini udah mendidih. Oke. Sekarang Kita proses campurin ke campuran. adonan tadi. Sebenarnya prosesnya bikinnya lama apa enggak sih ini sebenarnya? Tergantung ya, tergantung cara bikinnya ya. Tergantung yang bikin. Tergantung yang bikin, sama kalau tangannya 1000 mungkin gak nyampe sejam ya. Tapi kalau tangannya cuma 2 bisa 5 jam nggak nih? Kalau profesional udah biasa mah cepet. Cepet. Tapi itu berapa lama itu? 30 menit ya. Ya, diaduk-aduk lagi. Sampai apa ya ini? Sampai rata. Sampai Ini rata. namanya biang. Karena kita nggak pakai ikan. Kalau kita pakai ikan, kita nggak pakai terigu. Jadi kita pakainya ikan. Jadi bumbu-bumbu tadi kita satuin ke ikan. Karena ini kita nggak pakai ikan, kita pakai terigu. Kalau di Sumatera bilangnya gendum. Jadi pempek gendum.
Bisa pempek, bisa tekwan ya. Pasti Kurang enak lebih banget. sama ada adonannya. Ini kan tekwan ya, itu dalam bentuk direbus ya. Tapi kalau sarden lado dijadikan kayak cireng gitu bisa nggak nih? Beda lagi. Beda lagi ya. Cireng lain lagi. Oh berarti ini khusus untuk tekwan aja. Tapi kalau misalkan dijadikan menu lain bisa nggak nih? Menu lain seperti apa nih? Pempek gitu misalkan. Ikan tadi saya bilang adonannya ini sama buat pempek dan tekwan. Oh gitu, tekwan sama pempek sama ya. Bedanya nanti kalau tekwan ya dibentuk, kalau pempek dibentuk pempek, kalau tekwan ya bentuk tol tekwan. Oh gitu guys. Jadi ini tergantung kita mau bentuk apa nih, mau bentuk tekwan ya udah bentuk tekwan. Kalau kita mau bentuk pempek ya udah tinggal bentuk pempek. Cuma tadi bahannya kita pakai teri ya. Cuman jangan salah, walaupun pakai teri itu enaknya bukan pakai banget loh, ini enaknya. Kalau saya di kampung ini bilangnya bikin induknya. Kalau di induknya. sini bikin biangnya. Ini kita tunggu adem dulu baru kita Cetak bentuk. ya. Kita tambahin sagu nanti, oke? Oke. Ini kita rebus air ya buat merebus pentol tekwannya. Ini kita kasih minyak supaya nggak lengket. Sedikit aja Oke, oh gitu toh. supaya nggak lengket. Sekarang kita adon. Adonnya udah adem, baru kita Itu apa? ini sagu Sagu ya. tapioka. Tapioka. Itu berapa ininya? Ini mah takarannya kita bikin adonan yang sampai bisa dibentuk adonannya. Oh gitu. Jadi bisa nambah, bisa kurang ya. Iya. Nggak bisa kurang nggak bisa ya, nambah doang ya. Pokoknya Makanya dikit-dikit ya. Berarti makanya dikit-dikit kita ya, nggak naruhnya usah banyak ya. naruhnya dikit-dikit Oh, dulu. gitu. Jadi sampai adonannya bisa kebentuk. Kalau udah bentuk berarti udah nggak usah terlalu tambah lagi dong berarti. Oh, gitu. Kita ini ya apa namanya, Tekan-tekan ya. diulen nih, Diulen diulenin dulu sampai biar ulen. kalau kita pakai ikan nggak boleh diulenin ya, nanti Kalau jadi pakai- keras. Oh, berarti Jadi perbandingannya cuman di apa, semek-semek aja yang penting. semek aja. Yang penting kalis. Yang Enggak. penting bisa bentuk Nggak enggak. bisa bentuk. Ini Nggak. juga nggak harus kalis kok, cuma nggak harus dibentuk, kalis. Oh, cuman gitu. nyatuin aja. Tapi yang penting bisa dibentuk ya intinya ya sebenarnya sih. Ini bikinnya pakai senyum nggak sih sebenarnya? Ya, harus senyum dong Harus senyum ya. supaya enak. Oh, enak ya. Soalnya pengaruh juga kan. Pengaruh kalau kita bikinnya kesel nanti Ya. rasanya nggak enak. Rata-rata yang seperti itu kan resepnya sama, ininya sama, adonannya sama, kenapa hasilnya jadi beda kan gitu. Bikinnya dengan cinta nih. Oh, cinta ya. Enak. Kalau nggak- oh gitu. Biar yang makan bahagia. Iya. Salah satu rumus yang paling ini ya. Kalau kayak gini masih keras, Berarti tambahin lagi. tambahin lagi. Oh, berarti semacam buat bisa ngelemesin ya nih tepung ini ya. Kan Oh, buat bukan. menyatukan, Oh, menyatukan aja. buat bentuk, Buat- buat bikin kenyal. Oh, gitu Pak. Nanti ya langsung dibentuk, langsung direbus di situnya. Kalau airnya udah mendidih langsung Ah. kita rebus. Oh, direbus. Ini harus pakai tenaga dalam nggak sih sebenarnya? Bisa aja. Oh, biasa aja ya. Karena udah terbiasa kali ya. Biasanya kalau tekwan itu porsi itu berapa harganya? Tergantung bahan, hewan, ikan. Setiap rumah produksi kan punya modal yang berbeda-beda, Ah, bahan yang berbeda ya. Itu mereka menentukan harga. tapi pada umumnya itu di angka 15.000 atau kurang dari 15.000 Tergantung. tergantung ya. Oh. Tapi kalau seandainya bahan ini pun kalau seandainya kita jual di angka 10.000 ini ya standar ya. Kan bilang tadi tergantung bahan. Ini kalau di Sumatera di tempat kampung saya porsinya cuma 3.000. Oh, 3.000 ya, ternyata murah sekali ya. Kalau yang tekwan
Ini ya tewan gendum. Kalau Tewan gendum ya, tewan seperti ini ya. Kalau tewan ikan memang Nah, atas. gitu. Oh, berarti bahannya karena gunakan ikan berarti lebih tinggi mahal. Tergantung nilai jualnya. Nilai jualnya juga, ya kan? Tergantung daerah. Tentang daerah udah benar ya. Kalau harga 3.000 kalau jual di hotel nggak laku kali ya? Laku aja. Cuman kenapa murah banget ya? Tuh guys, jadi ini dalam satu porsi ini kalau di daerah kami harganya sekitar 3.000-an, tapi kalau di Jakarta ya 5.000 lah gitu. Itu udah untung banget. Berarti kan kalau mau jualan ini ya lumayan nih guys. Tinggal ikutin aja step by stepnya, cara raciknya ya, urutannya apa aja ya. Jadi kalau memang mau jualan tinggal ikutin aja bikinnya ya. Ayo. Ya, Jadi kita airnya mendidih, rebus pentolnya. Saya nggak dibentuk pentol ya, jadi dicubit-cubit aja. ngasal berarti ya. Dicubit-cubit bukan Oh, asal ya. oh, ngasal, dicubit. Dicubit-cubit. Oh, cubit-cubit Kalau asal itu kita cemplungnya mau gede mau kecil. Ini nggak dicubit-cubit aja. gitu ya. Cubit kecil. Tapi bentuknya hampir beragam ya, atau sama Ya namanya dicubit ya, bentuknya ya begitu, bentuk cubitan. bentuk cubitan ya? Enggak, maksudnya besar kecilnya. Jadi kira-kira aja kira-kira. sama rata. Oh gitu. Jadi dikira-kira aja guys kalau mau bentuknya tuh dicubit-cubitnya ya. Ini berapa lama buat jadi matang? Sampai dia mengembang, naik, terus ngambang berarti dia udah matang. udah matang, sudah siap ya. Itu digado juga siap gitu. Jadi Tadi kan udah bumbuin, berarti udah ada rasanya. oh gitu. Terus ya. Guys, caranya ya guys ya, seperti itu tuh bentuknya tuh kan. Nah ini jangan lupa untuk higienis kita harus gunakan sarung tangan, apalagi kalau mau jualan ya. Nomor satu itu diutamakan higienisnya ya. Terus sudah gitu kan kebersihan kan sangat apa ya, sangat baik sekali gitu. Jangan sampai itu nanti makan tekwan tiba-tiba sakit perut deh. Seperti ini. Oh, cepet juga ya bikinnya ya. Berarti ini bisa langsung dibentuk pempek ya. Kalau mau bentuk pempek. Nah kalau seandainya kita jualan dengan pakai harga 5.000, ini sangat untung gede banget tuh. Bisa tergantung bahan. Dia Ya. maunya apa, toppingnya apa. Kalau nggak pakai topping ya guys. Kan nanti ada toppingnya lagi. Nah kecuali kalau ada topping-toppingnya gitu. Jadi harga itu tergantung dari bahan apa yang kita butuhkan gitu kan Nah, ya. topping tekwan itu ada bengkoang, ada kembang sedap malam, ada jamur putih. Tergantung lagi modalnya berapa baru kita bisa nentuin harga per porsi. Nah iya Kalau 5.000 ya, kalau nggak pakai topping bisa. ya. Tapi kalau macam-macam toppingnya, yang banyak toppingnya beragam ya kosnya nggak cukup segitu ya. Tapi kalau cukup ini aja itu udah untungnya udah besar sekali gitu kan. Itu udah berporsi-porsi, mungkin satu mangkok itu bisa 10 ini ya, bisa lebih ya, 10 kurang lebih 10 lah, 10 kurang lebih lah gitu. 10 apa? 10 pentolan ini semacam kayak bakso kan gitu. Kalau kita berapa bakso gitu ya. Nah jadi untuk menentukan matangnya dia sampai ngambang dulu ya. Kalau udah mengambang berarti dia sudah matang. Seperti itu. Mengembang terus nunggu agak mekar sedikit. Mengembang sampai menunggu agak mekar sedikit ya.
udah ngembang ya. ngembang, diangkat, ditirisin. Tirisin ya. Nah, langsung ditirisin guys, seperti ini ya. Udah, kalau nggak diangkat ya nanti nggak muat tempatnya. Sama proses seperti bakso lah, kalau udah ngembang dia dipindahkan ya. Oke guys, kita mulai lagi bikin lagi. Sambil menunggu tekoannya matang, ini kita merebus minyak dulu, merendam minyak dulu. Ini airnya sudah mendidih, kita rendam. Ini proses langkahnya ya, kita sambil menunggu dia agak sedikit lembut. Oke. Ini untuk meracik kuahnya ya. Bawang putih, karena tadi bikinnya banyak, jadi bawang putihnya lumayan banyak. Kurang lebih ini 2 bonggol. 2 bonggol. Iya. Lumayan ya. Iya. Di ini udang ebi yang udah direndam sama air panas. Daun bawang pantatnya nih. Bawang merah sedikit aja, sama lada biji lada ya, kalau bisa jangan lada halus, yang benar-benar masih berbentuk lada. Kebetulan tadi udah saya ulekin ladanya biar lebih gampang. Baru bawang putih Di blender semua ya berarti. iya, Ini bahan untuk apa ini? untuk kuahnya. Untuk kuahnya. Oh. Lebih enak lagi kalau pakai kaldu udang. Berhubung saya nggak punya udang saat ini, nggak punya stok udang, jadi pakainya ebi aja. Penggantinya nih guys ya. Ya, ebi. Ya, Tapi memang kalau mau lebih enak tuh pakainya kaldu udang. kaldu udang. Ini tadi udah saya halusin ya, jadi udah saya pakai. Jadi sebaiknya lada yang ini, lada yang masih bulat. Ini ebi. Campur jadi satu. Iya. Tambah air sedikit. Kita rebus dulu untuk bikin kuah, sambil nunggu airnya mendidih kita tumis dulu bumbunya. Jadi langsung ditumis ya setelah itu. Iya. Oke. Bumbunya ditumis dulu, minyaknya udah panas. Tanda tumisnya sampai berwarna apa? Sampai berwarna kecoklatan, Sampai warna kecoklatan ya. Sampai wangi ya. wangi, sampai mateng. Sampai matang. Sambil nunggu mateng, kita cuci daun seledri, digulung begini, karena sebagian anak-anak itu nggak suka daun seledri kalau dicampurin sama kuahnya. Jadi kita bikin kaldunya aja, taruh di kuahnya. Oh, gitu. Jadi nanti bisa diangkat. Jadi anak-anak nggak harus makan daun seledrinya, tapi dia udah dapat manfaat dari si daun seledri itu. Oh, gitu. Ada manfaat daun seledri apa aja sih? Melancar peredaran darah, buat menambah cita rasa, buat menurunkan tensi kalau yang darah tinggi. Kalau untuk cabenya nggak dijadikan satu ya, dipisah ya. Cabai tadi udah kita rebus. Berarti Cabenya kita rebus sendiri, nanti di blender, jadi dipisah. Jadi kalau anak-anak boleh mau pedas mau enggak silakan. oke, mantap. Setelah ini masih ada bahan lain lagi nggak ya? Masih ada toppingnya. Oke, toppingnya. Nah, nanti kita selanjutnya kita perlihatkan toppingnya apa saja. Ini udah mulai kuning keemasan ya. Dikit lagi, ini aromanya udah wangi banget. Langsung dimasukkan ke sini ya, ke bumbu ini ya. Dikit lagi. Kita masaknya banyak ya guys, ini pasti besar ini. Ini buat makan rame-rame. Rame-rame karena mereka penasaran minta dibuatkan. Jadi satu RT itu nanti Bukan penasaran, tapi
kangen pengen dimasakin lagi. minta dimasukin lagi. Ya, sekarang kita masukin bumbunya. Ini sampai menunggu mendidih ya. Sampai mendidih kita tambahin garam Kurang lebih ya, koreksi rasa ya, koreksi rasa jadi ya. dikoreksi aja rasanya. Garam, penyedap, kalau nggak suka penyedap boleh di skip, tapi kalau saya taruh sedikit aja penyedapnya. Udah, nanti nunggu sampai matang. Oke. Ini teman-teman semuanya sudah jadi ya. Tuh, cukup lumayan banyak kan. Jamur kuping yang udah dicuci ini lebar-lebar gini ya, terus dipotong-potong untuk topping tekwan. Bisa dicampur lagi sama bengkuang, dipotong kecil sama kembang sedap malam, tapi kali ini saya toppingnya cukup bawang goreng, jamur kuping sama daun bawang diiris. Itu aja. Irisnya bebas ya, bebas atau manjang? Ya, iris aja sih, suka-suka. Suka-suka ya, yang penting daun kuping ya. Kok jamur daun kuping ya? Kok jamur daun kuping sih? Apa? Jamur kuping, bukan daun kuping ya, jangan sampai salah ya. Toppingnya bihun, jamur kuping, daun bawang. Ini sambalnya ya. Itu sambalnya kayak cabai rebus yang udah di blender. Ini cabai yang tadi sudah di blender, bentuknya seperti ini. Kalau di kampung biasanya nggak pakai cabai rawit merah, biasanya pakai cabai rawit hijau. Karena kalau di sini baksonya pakai cabai rawit merah, jadi saya ngikutin aja. Kalau khasnya di Sumatera sih biasanya cabainya cabai rawit hijau di blender, dihalusin. Oke, sampai bertemu nanti di acara makan-makannya ya. Jangan lupa subscribe, klik lonceng karena gratis.